Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Randa Andriana Putra dengan NIM 122450083. Oke, di sini saya akan mulai codingannya dari awal. Itu pertama kita install dulu ya package LMTest karena package LMTest ini yang akan digunakan pada modul kali ini. Kalau belum ada di RStudio-nya itu kalian bisa install ya. Kayak syntax install package. Kalau udah ada tinggal dipanggil aja library LMTest gitu. Lalu itu untuk memanggil package-nya ya. Selanjutnya kita import datanya, kita namanya rumah deh, dataset rumah. Terus kita read table. Kenapa read table gitu? Karena di sini kita bisa lihat bahwa datanya itu berbentuk atau filenya itu .txt. Jadi read table bukan read csv. Kan biasanya read csv itu atau import csv gitu. Di sini kita pakai read table. Lalu dalam kurung di sini filenya data rumah .txt. Lalu di sini headernya kita true. Oke. Selanjutnya itu kita cek kita cek tipe datanya, jumlah kolomnya, terus ada kolom apa aja sih di dataset tersebut. Oke, install dulu ya. Lagi install, kita panggil aja, kita panggil, kita read baca. Sekarang nah ini dia. Nah dari sintaks str rumah ini kita bisa tahu gitu ada kolom apa aja. Ternyata di sini ada variabel x-nya itu ada x1, x2 sampai x11 gitu, dan variabel y ya di sini sales price atau harganya itu ya sales price harga. Kita cek head rumah ini menampilkan beberapa baris dari datasetnya gitu. Oke, setelah kita baca datasetnya gitu, kita bisa memvisualisasikannya dulu dengan sintaks plot datasetnya lalu pagar. Nah, kalau pagar ini artinya itu kita milih kolom yang mana dari dataset tersebut gitu. Nah, pertama itu ini x-nya ya, berarti kita pilih x-nya itu, lalu selanjutnya kita pilih y-nya, berarti sih biar tadi sales price ya gitu. Oke, nah ini dia, ini scatter plot ya, karena sintaksnya plot doang. Lanjut, gimana kalau rumah dolar x1, rumah dolar sales price, kita pengen ganti ini rumah dolar x1-nya ini, dan rumah dolar sales price-nya ini kita namain gitu, atau biasanya disebut di labelin gitu. Itu gampang aja. Kita pakai sintaks xlab sama dengan, nah di sini barulah. Untuk x itu x1 ini sepertinya luas area gitu ya. Finish area area of residence dalam satuan square feet meter kuadrat. Lalu itu untuk S lab. Untuk Y lab, untuk Y lab ini kita labelin yang Y-nya sales price-nya. Berarti ya price harganya dari rumah tersebut residence. Dalam satuannya dolar ya pada dataset kali ini. Lalu selanjutnya kita warnain warna biru. Dan di sini saya, nah itu dia. Jadi daripada cuma hitam aja dan nggak ada labelnya gitu kan nggak enak dipandang. Ini bisa kita ubah-ubah. Oke, selanjutnya setelah divisualisasikan seperti itu, kan intinya ini dalam modul ini kita pengen memodelkan regresi linear. Sebelum itu kita perlu tahu dulu gitu korelasi antara variabel terikat dengan variabel bebasnya. Itu kita bisa cari dengan sintaks core. Core itu artinya correlation. Lalu kita bisa lihat argumen pertama itu adalah si x-nya. Berarti rumah dolar x1 ya. Mau cek korelasi antara si x1 dengan si sales price ini. Berarti rumah y-nya itu sales price. Dan di sini dapat lihat bahwa korelasinya adalah 0,8194701, yang mana itu sebenarnya menandakan kuat ya hubungannya karena dia mendekati 1. Dan juga bisa dilihat dari visualisasinya, ini linear ya, semakin kanan itu semakin atas. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Noval Fahri dengan NIM 89. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya itu kita akan mencari membuat model regresi linear sederhananya. Untuk
rumus kodenya itu kita menggunakan lm, terus itu sales price kita akan summary. Ada satu. Oke. Sebentar di sini. Dan saya X1 nah kini kan udah dapat kan tadi kodenya. Oke, di sini saya akan menjelaskan per kodenya kan. Di sini untuk LM sales price ini, maksudnya ini kita itu di sini tuh untuk data rumah ini untuk nilai intercept, atau nilai prediksi Y itu menilai. Di sini kan untuk nilai intercept kan kita udah dapat nih 81,433. Nah, kita cari di sini min 1,8433. 81,33. Oke. Nah, ini nilai ini ketika variabel X1-nya ini bernilai 0 atau 0. Selanjutnya untuk codingan ini maksudnya itu ya saya maaf Pak. Habis itu start untuk nilai dari perubahan rata-rata untuk variabel Y itu ketika nilai variabel X1 berubah setiap unit adalah 159. Ini dari berubah setiap X1 dalam 1 unit. Nah, itu nilainya 159. Nah, untuk bandingan selanjutnya di sini itu maksud M sales ini. Jadi dari data yang kita udah punya ini, kita bisa maksudnya itu untuk peningkatan dari harga rumah sebesar ini, peningkatan harga rumahnya itu sebesar 158,950. Ini dari sini sebesar 158,950 unit. Ini DP ini untuk setiap peningkatan luas. Untuk peningkatan luas area dalam 1 unit itu. Nah, luas dalam 1 unit. Oke, kita jelasin sedikit ya. Jadi untuk memprediksi harga jual rumah ini, kita tuh menggunakan variable sales price ini berdasarkan faktor X1. Jadi semakin besar X1 ini, maka semakin tinggi juga nilai hasilnya. Nah, model cukup akurat itu, ini kita dapat itu nilai R square-nya itu adalah sebesar 67%. Mana 67%? Nah,
kita ini N square-nya 0,67, kita jadikan persen jadi 67%. Nah, maksudnya itu jadi X1 ini berpengaruh signifikan terhadap harga jual P-value itu kurang dari 0,001. Selanjutnya, untuk kenaikan X1 dalam satu unit itu rata-rata meningkatkan harga jualnya itu sebesar 158,950. Nah, jadi kita ada sedikit catatan untuk interpretasi koefisien X1-nya ini tergantung pada skala. Jadi model ini hanya akan menangkap hubungan linear antara X1 dan juga harga jual. Jadi untuk faktor X1 ini memiliki hubungan positif yang signifikan dan harga jual rendah. Model ini menjelaskan 67% variasi harga jualnya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Yedi Nagba dari NIM 122450044. Izin melanjutkan, yang pertama-tama kita lakukan yaitu menulis Y kompleks ini, yaitu menyiapkan data variabel sales space dari dataset rumah ke dalam variabel Y. Oke, bawahnya kita lanjut estimate rumah, yang artinya menyimpan data variabel X1 dari dataset rumah dan menambahkan kolom konstanta 1 ke dalam matriks X. Kolom konstanta digunakan untuk memperkirakan parameter intercept B0. Beta duga, yang artinya menampilkan hasil penduga parameter B0 dan B1. Lanjut, ses. Set menghitung, yang ini artinya menghitung penduga parameter regresi linear B0 dan B1 dengan menggunakan metode ordinary least square OLS. TX ini artinya transpose matrix, terus operator perkalian matriks, solve ini untuk menghitung solusi X untuk persamaan linear. Oke. Sekarang dapatlah hasil seperti ini. Kode L ini digunakan untuk memperkirakan parameter regresi linear B0 dan B1 dengan metode OLS. Hasil pendugaan parameter ditampilkan dalam variabel beta duga. Oke. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dilakukan teman saya tadi. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah prediksi harga dari model yang sudah kita buat. Nah, pertama kita buat dulu R-nya dulu. Nah, saya ingin membuat sebuah variabel di dalam R ini menjadi rumahku. Nah, rumahku ini dia akan melakukan sebuah kolom yang mungkin berisinya 400, 4500, dan 500. Kita akan melakukan 3 kali prediksi. Nah, kemudian rumahku kita ubah ke dalam data frame rumahku yang isinya nanti akan menjadi sebuah data frame. Nah, kemudian kita ubah si rumahku ini call names ini itu menjadi column name-nya si rumahku ini menjadi C1 karena kita ingin menyamakan ini jadi X1. Kita ambil saja ini. Nah, kemudian kita akan melakukan predict dengan cara predict model yang kita buat, model ini kita belum mengupdate nya. Kita akan menggunakan model 1, kemudian ini datanya kita akan memakai rumahku. Kita belum menjalankannya. Nah, ini jadi hasilnya. Jadi jika rumahnya itu memiliki luas persegi 40.000 square atau 45.000 square dan 5.000 square, dia akan diprediksi memiliki harganya itu 54.368
kemudian menit 33843, 713318. Nah, kemudian kita ingin melakukan sebuah visualisasi data menggunakan plot. Kita berikan cara plot. Plot ini mengambil nilai rumah kita X1, kemudian variabelnya adalah sales price. Nah, kemudian kita ingin melabelkan X label itu menjadi karena X1 itu adalah square area lahan, kemudian Y ini adalah labelnya adalah harga rumah dalam dolar. Kita lihat, nah seperti ini. Kemudian kita ingin mungkin kita tambahkan warna menjadi warna biru dengan titik kok, terus kita blue, ini akan berubah biru begitu. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan menambahkan poin dengan points. Di garis predik kita itu menjadi points untuk rumah X1 dengan variabel ini adalah kita menggunakan model predik dari model kita dengan modal data adalah rumahku itu. Kita warnai poin yang kita buat itu menjadi mungkin bisa. Oke. Nah, di sini katanya salah karena rumahku. Ini harus kita reset dulu menjadi reset R dan channel. Kita tunggu bentar lagi running semua karena tadi ada kesalahan di R nya, tidak bisa mengambil plot seperti ini. Kita tunggu jalan semua dan ini dia. Ini adalah plot yang sudah kita predik di harga 4.000, di harga 45.000 dan di harga 5.000. Kemudian kita akan melakukan prediksi kembali di mungkin sekitaran rumahku 2 itu di sekitaran mungkin kita lebih tinggi lagi di C 5.000, C 5.005, C 5.000. Kita mengambil angka yang sama seperti tadi. Rumahku 2 itu akan menjadi data frame rumahku 2 dan kita ubah namanya. Kalau di rumahku itu rumahku 2 akan menjadi vektor X1. Nah, kemudian kita akan melakukan prediksi kembali. Menggunakan model yang sama, itu model 1. Dan menggunakan data yang baru, yaitu rumahku 2. Nah, bisa dilihat ini adalah hasil prediksi dari harga 5.000, 5.001, dan 6.000. Dan kita akan melakukan plot kembali. Sama seperti tadi, kita akan menggunakan rumahku yang dari CX1, terus rumah kita akan plot yang banyak dulu, kemudian akan diikuti dengan plot yang prediksi kita. Di sini kita akan samakan saja semua, X ini di daerah lahan dan rumah adalah ini, dan itu adalah blue. Kita paste dan ini tadi kita akan melakukan prediksi untuk melihat dari mana poin prediksi kita tadi. Di sini yang kita ganti jadi kolom 2. Nah, seperti ini lagi kita mungkin bisa sudah benar, cuman kita harus reset kembali R kita. Kita tunggu sebentar dan begin running. Nah, ini dia harga dari prediksi kita. Nah, kemudian kita akan ingin menggabungkan dari poinku rumahku 1 dan rumahku 2.
cuman kita ganti warnanya menjadi warna yang satu orange, yang satu orange, mungkin green. Kita mulai lagi dari sini. Ini dia green dan orange. Mungkin sekian dari saya dan dia akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Izin melanjutkan, nama saya Sofyan Reza Garib dengan NIM 122450116. Di sini kita akan menjalankan rumahnya itu sendiri dengan disatukan dengan umur, sama dengan datanya yaitu di 2023 dan dan rumah dengan X7. Dan untuk melihat datanya menggunakan screen sendiri yaitu STR dengan rumah. Oke, mari kita lihat. Nah, di sini kita bisa melihat data-datanya. Di sini ada ID dari pemiliknya dan ada sales price-nya, yaitu untuk untukan harganya, dan ada X1 dan yang terakhirnya itu ada umurnya sendiri. Dan selanjutnya kita akan melihat beta duganya sendiri dari data rumahnya. Ini untuk rumus beta duganya dengan Y sama dengan rumah disatukan dengan harga, yaitu dengan sales price dan X-nya itu sebagai ini salah. Satu rumah di sini dengan X1 dan rumah dengan umur. Bisa kita coba. Nah, dapat disimpulkan bahwa hasil dari sales rumahnya, dan kita bisa melihat beta duganya dari nilai 1 dan 2 nya itu yaitu dari 1 dan 1 itu hasilnya minus 81432,9464 dan yang 1 dan 2 nya itu adalah 1589520. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.